mana? Dimulai kalau bukan di Kata Gansis. Barengan sama gue Atar. Dan gue Sasti. Jadi kita bakal ngebahas banyak banget soal isu-isu penting dan besar ya. Tapi dari perspektif kita berdua. Makanya nanti ya teman-teman. Ini ada cue card di sini. Nanti ini seputar apa? Ini seputar apa nih? Kita akan bahas tentang K-Wave. 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 Kayaknya apa tuh? Kayaknya apa? Wave kan ombak. Ya. Kayaknya apa? Kuningan. Kuningan wave, bukan dong. Tapi intinya kayaknya K-Wave ini nih yang budaya. Budaya, betul. Budaya. Jadi K itu Korean. Oh, Korean. Jadi Korean K-Wave, iya. Oh. Itu adalah invasi atau akulturasi sebenarnya. Invasi atau akulturasi ya? Saking bersemangatnya. Bener. Tentang K-pop. Iya, karena emang Sasti ini suka banget sama Korea, teman-teman. Jadi kita bakal ngebahas soal invasi dan akulturasi budaya, iya, yang mana nanti ada di sini semuanya ya. Betul. Ini nih kita nggak tahu by the way. Nanti kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan ada di sini dan kita lihat seberapa pintar kita ya. Iya. Kita langsung lihat pertanyaan yang pertama. Deg-degan lagi. Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Lo dulu, Tar. Ini dia, gue suka banget nih, udah ngelempar gini nih. Budaya ya, dari perspektif Gen Z, kalau menurut gue ya, budaya itu tuh hal yang sudah melekat dari kita dari lama. Betul, setuju. Menurut gua, nih, budaya itu kayak udah melekat, kayak turun-temurun dari orang tua kita ke nenek buyut, kakek buyut, turun sampai ke kita. Nah, itu budaya menurut gua. Gue juga setuju sama hal itu. Nah, tapi kalau menurut gue sendiri, budaya ini merupakan nilai yang memang harus dijaga lagi nih. Dan menurut gue ya, budaya ini tuh sekarang udah makin banyak loh perkembangannya di Indonesia sekarang ini. Gue suka sama orang-orang zaman sekarang udah peka tentang budaya. Iya, tapi budaya ini menurut kita sih itu ya. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya prompter. Nah, prompter ini. Makanya langsung aja kita lihat, ini dia. Jawabannya ada. Dor. Way of life. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Berarti emang bangunan aja ada budayanya. Betul, setuju. Makanya yang tadi gue bilang nih, yang butuh di-highlight, diwariskan dari generasi ke generasi. Berarti itu PR kita, bro. Kita nggak tahu. Intinya kita udah melewati pertanyaan pertama, at least jawaban kita mirip-mirip lah ya. Mirip dong. Masuk kali ke selanjutnya. Masuk. Langsung sikat, Sasti. Kalau apa yang dimaksud sama padanya? Ya Allah. Suaminya budaya. Suaminya budaya. Kalau yang dimaksud dengan padaya, gua lurusin dulu ya. Gua SD lulus 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lulus. Adalah juga jurusan di kuliah ya. Kok gua baru denger sekarang ya kalimat ini ya? Mungkin lu tahu kali, Sasti. Ya, kalau pendapat gue padanya ya suami dari budaya. Gua nggak tahu, lu juga nggak tahu kan? Apa kita tanya jawabannya apa? Langsung aja lah. Iya, ini gue mau ngasal juga nggak tahu mau diasalin kemana ya. Iya, gue juga nggak tahu. Langsung Boleh. saja. Padaya. Jawabannya. Tak satu pun yang tahu maksud padaya kecuali dirinya sendiri. Sekuat apapun budaya ingin tahu, selama padaya tak memberitahu, itu tetap menjadi misteri. Tunggu. Berarti bener yang lu. Berarti emang ini suaminya budaya ya? Iya bener ini sepertinya. Karena selama padaya tak mau memberitahu, itu tetap akan menjadi misteri. Oke. Berarti nanti ada cu daya, nak daya, Tidak daya. tante daya. Ya ampun, ternyata. Ini gue baru tahu loh. Oke, ini adalah fun fact ya teman-teman Gansis ya. Jadi lo harus tahu juga padaya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Betul. Sekolah 12 tahun. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Keren. Invasi budaya itu apa? Gue kebetulan kemarin habis nonton Secret Invasion sih. Wih, keren. Gimana tuh invasi budaya? Jadi kayak yang gue lihat dari film itu ya. Jadi kayak budaya alien tuh mau masuk ke dunia, ke bumi. Jadi invasi budaya ini mungkin lebih ke kayak membawa budaya dari tempat lain ke suatu tempat yang baru. Dan invasi. dengan tujuan ingin menguasai Iya.
tempat tersebut gitu. Karena kan dulu kan kita juga pernah kena invasi kan beberapa ratus tahun yang lalu kan. Nah, intinya iya. adalah iya memang kan betul ya. Yang mana membuat mungkin sekarang nggak bisa lagi invasi yang terlalu bahaya, makanya budaya aja yang diinvasi. Kalau gua sih begitu. Lu gimana, Ses? Kalau gue taunya sih invasi biasanya kayak orang sakit. Infeksi. Wah, iya betul memang mirip. Tapi nggak, maksudnya adalah orang sakit. Tapi sakit itu adalah sebuah permasalahan. Yang mana itu harus segera ditangani gitu. Iya, makanya kayak membawa sesuatu dari tempat lain ke tempat yang baru kan? Gue setuju sih sama hal itu sebenarnya. Iya kan? Invasi budaya. Nah, itu dari gua dan dari Sasti. Tapi coba kita lihat ya jawabannya ya. Dan jawaban untuk pertanyaan ini adalah fenomena di mana budaya dari suatu negara atau kelompok menyebar dan sangat berpengaruh terhadap negara lain akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bentuknya meliputi musik, bahasa, kuliner, film, bahkan perilaku atau kebiasaan. Nah, bener nih. Karena nih kalau kita lihat ya musik kayaknya sekarang Korea tuh rame banget nih teman-teman. Korea tuh udah wah gila. Wah, semua kalau gue dengar platform music bahkan radio, Korea semua, bro. Gue udah itu makanya emang kita tuh udah kena invasi budaya nih. Iya, setuju. Korea nih, film, perilaku. Kalau film yang paling sering dilihat ya dari barat sih sebenarnya. Drakor juga banyak, bro. Oh iya lagi. Jadi ini masuknya invasi atau gimana nih? Kayaknya semua invasi kecuali perilaku karena masih ada yang gak enakan. Oke, ya jadi menurut gua itu tadi ya pertanyaan dari yang ketiga ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau akulturasi itu apa? Gue tahu. Oh, alhamdulillah. Oke. Akulturasi itu pencampuran dua budaya. Oh. Nggak hanya dua sih, pencampuran budaya-budaya seperti itu. Karena ada kulturnya ya. Iya, dan nggak membentuk suatu budaya baru, tapi mereka berdua bercampur. Jadi bisa selaras berjalan gitu. Kalau menurut lo sendiri, Tar? Akulturasi, kalau menurut gua kayak yang lu bilang. Apa yang gue bilang tadi? Penggabungan. Mantap. Iya. Karena akulturasi itu A. Oh, enggak, bukan. Jangan. Kayak channel sebelah gue lihat. Channel sebelah. Mending kita lihat aja nih jawabannya. Kita lihat aja. Jawabannya adalah akulturasi adalah proses interaksi dan pertukaran budaya antara dua kelompok budaya atau lebih yang berbeda dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menghasilkan satu budaya di mana kedua budaya yang berinteraksi tadi tidak hilang sama sekali. Menurut lo sering nggak sih terjadi sekarang di Indo? Banyak ya? Banyak dong. Ya sesimpel tadi kalau kita kaitin sama K-Wave ya. Dengan adanya K-Wave. Tapi gue jadi pikir lagi, itu lebih ke invasi atau ke akulturasi sebenarnya? Kayaknya invasi sih. Soalnya kita nggak ada yang gabung-gabunginnya. Udah kalau bisa udah kayak Korea semuanya. Iya gua sih. Kalau lu kayak gitu ya. Tapi kalau gue masih melihat sisi positifnya sih, itu masih ada akulturasi. Jadi kayak emang budaya kita ya berjalan berdampingan, tapi tidak hilang sama sekali. Banyak kok sekarang orang-orang berkebaya tetap nggak melupakan budaya asalnya. Berkebaya, tapi dengerinnya Monday Tuesday. Iya, boleh. Berkebaya tapi dengernya oh my god. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Lagian bahasnya Korea kan ada dua ya kan, Korea mana kan kita nggak tahu. Oke, lanjut. Pernah dengar tentang K-Wave? Apa sih itu? Korean Wave. Coba apa itu Korea? Menurut seorang Sasti yang paham banget Korea. Oh my god, K-Wave itu gelombang budaya Korea yang masuk ke budaya Indonesia. Yang sebenarnya yang apa sih lu, Tar? Lucu. Gelombang. Ya emang iya nggak sih kan, dari kalau kita teliti secara harfiah. Wave, lu bilang tadi apa? Gelombang, ombak. Iya. Kuningan, bukan dong? Bukan, Korea. Jadi ya gelombang budaya Korea yang mana yang lagi masuk ke Indo ya. Betul. In banget ya. Mending kita lihat deh jawabannya. Kayaknya sih bener sih kata lu sih. Menurut gua. Lihat sih. Jawabannya adalah K-Wave sering disebut juga dengan Hallyu. Ini menggambarkan fenomena global dari budaya populer Korea Selatan. Ini kan enak nih, Korea Selatan. Yang meliputi musik, drama, televisi, film, mode, makanan, dan elemen budaya lainnya. Oh, berarti K-Wave itu
demam Korea, Demam Korea, kekoreaan. ya. Katanya emang Hallyu. Nih biar kita nggak disalahin, lu Google Hallyu. Iya, Gua nggak Hallyu. ngasal, lu jangan nanti, lu tuh Bang Hallyu. Lu Hallyu. Oke, Oke, masuk kita ke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah Berikutnya. semakin menipis nih, Tar. menipis nih. Ini masih ada 73 lagi. Salah, kebalik, salah. Kalau K-pop Oh, tahu kalau gua K-pop. apa? Korean pop. Mantap, Iya, keren. Benar. Korean pop. Jadi berarti ini lebih ke music ya. Kalau K-pop kan musik doang ya? Kalau gue sih nangkapnya lebih ke musik ya. Kan pop genre kan. Iya, genre, nggak ada film pop. Oke, boleh kita lihat. Apakah jawabannya? Dudududududung. K-pop itu kependekan dari Korean Music Pop Oh, iya benar. yang merujuk pada genre music pop dari Korea Selatan. Ciri khas dari K-pop adalah kolaborasi dari elemen musik, tarian yang energik, tren fashion yang kekinian. Begitu. Oh, Memang ini gitu. sekarang lagi banyak di mana-mana ya. Tarian yang energik nih emang banyak nih. Demam K-pop Demam K-pop. sih. Bahkan sekarang kalau kita buka TikTok kayaknya semua ada Semuanya. sekarang ada tarian deh. Iya benar-benar. Tapi sekarang yang menarik K-popnya sekarang dikoploin Tar. Oh, jadi ya? Ya kan? Aku belum dengar lagi Berarti itu, gue juga belum dengar tuh buatan gue sendiri. Oh iya. Tapi memang benar ya, ini K-pop sekarang lagi banget di Indonesia. Into banget. Into banget Gua setuju. dan lo bisa tahu juga tuh ya, teman-teman Gensis, berarti ciri khas K-pop pokoknya kalau ada kolaborasi elemen musik, tarian energik dan tren fashion yang kekinian, itu K-pop. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi, sebentar kita lihat dulu ya. Jadi ini pertanyaan kalau K-pop. Kalau kepo. Gua benar-benar nggak tahu kepo ini apa. Sepertinya kepo tadi yang gue bilang ya. Knowing Every particular object. Tapi Knowing kita lihat. every particular object ya. Apakah itu benar? Ini dia jawabannya. Kepo. Ih, keren. Knowing every particular object, yaitu rasa ingin tahu berlebih terkait banyak hal. Ih, lu banget nih. Iya. Termasuk urusan hidup orang lain. Kita juga sih ya. Lu kan sering kepo sama gua. Hidup gua lu kepoin terus kayak. Lah, gue nggak kepo. Lu aja memancing kekepoan itu lu tiap hari, tiap detik update story. Karena gue emang manipulatif. Gue tuh suka bikin orang merasa bersalah dulu. Jadi ya gitulah intinya. Ya gue emang tahu sih biadab lo dari awal tuh kayak gitu. Tapi intinya adalah jangan sampai lo cuma bisa ngomong tapi nggak tahu apa kepanjangannya. Jadi kepo adalah Knowing every particular object. tuh. Wah, the final question ini benar-benar membuat kita berpikir ya. Jadi, K-wave itu termasuk invasi budaya atau akulturasi? Gue mau tanya satu hal. Lu udah melihat ke depan ya, kayaknya pertanyaan terakhirnya itu deh. Lu udah tahu lah tadi pertanyaannya. Gila, lu keren lu. Gue emang kayak gitu, Tar. Lu udah nggak mau ngobrol lagi sama gue ngasih tahu. Karena menurut gue, K-wave itu invasi. Enggak dong, menurut gue K-wave itu akulturasi. Invasi. Akulturasi. Orang sekarang lupa ada Solo, ada Jogja. Mereka taunya Sol terus Sol. Mereka taunya Gina dan Solo. Sol itu maksudnya negara kota. Oh. Seoul. Ya enggak lah, tapi mereka tahu itu, tapi mereka nggak melupakan asal mereka. Nggak, Nah gua itu invasi. akulturasi, Tar. Gue invasi. Ini kita lihat ya, gue invasi. Lu Akulturasi lah. kita lihat jawabannya benar siapa nih. Dan jawabannya adalah Banyak yang mengatakan K-wave sebagai akulturasi budaya. Contohnya banyak makanan Korea masuk ke Indonesia dan akhirnya dicocokkan dengan lidah orang-orang Indonesia. Setuju? enggak, gue nggak setuju. Mental Gua gue setuju. kena. Sekarang mental gue kena. Ya, bisa gitu. Gue nggak didukung. Dia emang nggak suportif, guys. Nih ciri-ciri komsu. Ciri-ciri komitmen isu ya. Ya maksud gue adalah intinya adalah kalau misalnya lo semua suka Korea, jangan lupa kita punya budaya juga. Betul. Yang harus kita dalami ya. Yang harus kita jaga, yang tadi di awal kita udah bicarakan, harus diwariskan secara turun-temurun. Ya, jangan lupa selalu wariskan budaya-budaya lo semua teman-teman. Budaya tidak enak. Budaya Yang baik-baik aja dong, budaya asal kita, budaya Indonesia dong. Iya, dan menurut gue juga sepertinya
untuk episode pertama ini kita cukup pintar ya. Ya. Dan kita nanti lihat. Pintar. Masih pintar. Nanti kita lihat tapi ya. Masih ada lagi episode-episode selanjutnya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode Kata Ganti selanjutnya yang banyak banget pasti topik-topik yang gak kalah seru. Hari ini kita udah bahas soal K-Wave. Bener banget. Kira-kira dan nanti kedepannya kita akan bahas ada dong yang lebih menarik lagi, yang lebih skena, yang lebih culture, yang lebih kekinian dong. Iya. Kita kan Gen Z. Gen Z bro, Gen Z nggak culture. Apa lu milenial? Azak. Kan udah gitu dong. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe video ini guys. Follow gue juga dan follow Sasti juga. Gue Tralikwan. Gue Aida Prasasti. Sampai ketemu lagi guys. Bye bye di Kata Ganti selanjutnya.